Halo Sobat Laskum, selamat datang kembali di Bilas, Bincang Laskum. Ruang ngobrol santai yang membahas berbagai isu hukum, profesi, dan fenomena yang dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Saya Randy yang akan menemani Sobat Laskum di episode ke-14. Kalau mendengar kata advokat, mungkin yang langsung terbayang di benak Sobat Laskum adalah seorang yang mengenakan toga, berdiri di ruang sidang, lalu membela kliennya di hadapan hakim. Padahal, peran seorang advokat jauh lebih luas daripada yang sering kita lihat di televisi atau di film-film. Nah, lalu sebenarnya apa sih tugas seorang advokat? Bagaimana perjalanan seorang mahasiswa atau lulusan S1 atau sarjana hingga akhirnya bisa menjadi profesi tersebut, dan tantangan seperti apa yang mereka hadapi dalam memperjuangkan keadilan. Nah, untuk menjawab rasa penasaran ini, hari ini kita kedatangan narasumber yang tentunya sudah berpengalaman di bidangnya. Halo Bang Guntur, selamat datang di Bilas. Mohon izin Bang Guntur, alangkah baiknya Bang Guntur memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, terima kasih brother. Ini seperti balik ke rumah sendiri ya. Gimana pun saya dibesarkan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta. Terima kasih kepada dosen-dosen saya, para alumni senior-senior yang telah membimbing saya. Nama lengkap saya Guntur Rahman Putra, usia 27 tahun, asal Minang ya. Oh, Minang. Terus nggak ada yang nyangka juga kenapa bisa jadi advokat. Karena basicnya dulu pengennya jadi pemain timnas. Pemain timnas, dari kecil udah masuk sekolah bola, kemudian sempat masuk Semen Padang juga, akademi ya. Akademi. Bahkan untuk level nasional sempat TC timnas dulu. Zamannya Edward Chong dan Indah Safri, persiapan AFF, cuman gagal. Terus gua gabung UMJ. Karena di sini bolanya bagus. Ya, PSUMJ. Bolanya bagus, gua dapat beasiswa. Kemudian ya pilihnya hukum. Karena dulu tamat SMA niatnya mau tes Akpol atau Akmil. Yeah. Cuman karena hal administrasi akhirnya mengharuskan gue dari sarjana hukum. Setelah itu bisa tes sekolah perwira atau sejenisnya. Cuman karena gue dari awal itu udah tahu nih, kalau gue masuk hukum berarti nilai sosial serta pergaulannya juga harus luas ya. Iya, harus luas. Karena orang hukum kalau tanpa pergaulan juga menurut gue nothing. Iya, kurang bisa berkompetisi dengan orang lain lah ya. Iya. Terus kemudian dari sejak maba gue tuh udah jadi ketua angkatan Fakultas Hukum dulu. Semester 2 gue udah jadi ketua mahasiswa Minangkabau Cirende. Itu membawahi kampus UMJ dan ITB-AD. Semester 3 gue udah mulai aktif di BEM dan ditugaskan oleh Presiden Mahasiswa waktu itu menjadi ketua ospek mahasiswa baru se-Univ. BKKMB. Ya. Dan selain itu gue juga gabung di organisasi ya tentunya Laskum ya. Tempat gue mengembangkan ilmu dalam hal hukum, serta gue aktif di Persatuan Sepak Bola UMJ, Republik Sport of Law (Repsol), dan Himpunan Mahasiswa Islam. Setelah itu sayangnya karena termasuk rombongan COVID, ya gue bisa klaim gue dulu termasuk masuk bursa kandidat Presma dulu. Cuman ya bolehlah klaim sepihak ya, karena memang udah cukup nyentrik dulu di bawah kepemimpinan Presmanya Deden Pratama ya. Dari FEB ya? Cuman karena COVID, akhirnya kuliah by online, ya gue beralih, selain kuliah online, gue belajar cari duit. Karena gue selalu pesan ke adik-adik, ketika kuliah itu jangan sekedar kuliah, jangan sekedar organisasi, tapi belajar cara cari duit. Belajar aja. Iya, betul sih. Jadi ketika kita lulus, kita tuh nggak terlalu kagok banget cara nyari duit. Betul sih, betul. Akhirnya lulus. Setelah lulus, gue langsung daftar S2. Sekarang lagi bimbingan tesis. Seketika juga gue pendidikan khusus profesi advokat, ujian profesi advokat, magang, dan akhirnya disumpah atau dilantik di pengadilan tinggi.
Gitu, bro. Baik, terima kasih juga Bang Guntur yang sudah meluangkan waktunya. Semoga obrolan kita hari ini bisa memberikan wawasan yang baru, khususnya bagi mahasiswa hukum maupun masyarakat yang ingin mengenal lebih dekat apa itu profesi advokat. Baik, kalau begitu Bang Guntur, langsung saja kita mulai ke perbincangan kali ini. Baik, Bang Guntur, untuk membuka diskusi kita hari ini, sebenarnya apa yang dimaksud dengan profesi advokat dan sebetulnya apa sih peran utama seorang advokat dalam sistem peradilan di Indonesia? Begitu. Oke. Kalau menurut Undang-Undang Advokat ya, dalam pasal Ya. 1 ayat 1 bahwa advokat itu adalah orang yang memberikan jasa bantuan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Serta kita advokat ini memiliki status yang setara dengan hakim, jaksa, dan polisi, Polisi. yang dimana apabila salah satunya timpang atau dianggapnya advokat tidak adanya profesi tersebut di Indonesia, Ya. maka itu akan menjadi ancaman dalam hal memastikan penegakan hukum yang equal. Ya, ya. Gitu, bro. Baik. Jadi itu merupakan suatu peran utama daripada advokat yang fungsinya adalah suatu pendampingan terhadap pelaku-pelaku tindak pidana, mungkin ya fungsi pengadvokasian, makanya bisa disebut sebagai advokat gitu ya. Baik, lanjut ke pertanyaan kedua. Sebagian orang juga kan berpikir bahwa pekerjaan advokat hanya datang ke pengadilan untuk membela suatu klien kan. Padahal tentu ruang lingkup pekerjaannya itu lebih luas daripada itu. Nah, bisa diceritakan nggak untuk Bang Guntur apa saja tugas dan tanggung jawab seorang advokat dalam praktik kesehariannya? Oke. Disclaimer ya. Kalau dibilang nyaman mana jaksa, hakim, polisi, atau pengacara, kalau gue pengacara. Bukan karena gue pengacara, tapi setelah gue analisa, ya ini balik ke pribadi masing-masing ya, teman-teman ya. Kan ada juga profesi notaris maupun wartawan ya. Pengacara itu secara teori dan praktik terbagi menjadi dua. Ada corporate lawyer dan litigator lawyer. Secara pemaknaan umum, corporate lawyer itu tugasnya mencegah kliennya atau perusahaannya itu bersengketa di kemudian hari. Tapi kalau litigator lawyer itu menyelesaikan masalah kliennya atau perusahaannya di pengadilan maupun di luar pengadilan. Ya, tapi memang basically litigator itu bicara tentang pengadilan. Baik itu case pidana, perdata maupun niaga. Kurang lebihnya seperti itu. Kemudian banyak paradigma dari masyarakat, kamu lawyer, kamu bela orang yang salah. Iya. Sebenarnya ini perlu diluruskan karena wajar belum banyak orang tahu ya, bahwa adanya advokat di Indonesia itu bukan untuk membela atau menyimpulkan dia benar atau salah. Kita punya dalam hukum Indonesia asas praduga tak bersalah. Mau dia let's say di kasus kriminal, misalnya pencurian, atau dalam kasus keperdataan, misalnya wan prestasi. Ya, kalau kita pakai asas praduga tak bersalah itu criminal law ya. Pada intinya sebelum ada putusan hakim, kita nggak boleh mengklaim bahwa dia salah. Dan kita sebagai advokat itu hanya membuat terang benderang masalahnya dia, bahwa yang orang mengira salahnya dia adalah 10, sebenarnya faktanya salahnya dia cuma 3. Nah, itu yang kita perjuangkan. Dan balik lagi tentang korporasi lawyer tadi, untuk teman-teman tahu juga, tugasnya itu ya kurang lebih banyak seperti review atau draft kontrak, kemudian legal due diligence, atau ya mediasi dan sejenisnya ya, yang pada pokoknya kita memberikan layanan hukum kepada klien atau kepada perusahaan untuk memastikan operasional bisnisnya patuh terhadap hukum di Indonesia dan mencegah atau memitigasi resiko terjadinya sengketa di kemudian hari. Itu untuk korporasi lawyer. Untuk litigator lawyer, entah dia beracara di case perdata, case pidana, atau tata usaha negara, yang pada pokoknya dia hadir ketika masalah udah ada dulu nih. Gitu. Kurang lebihnya begitu dulu, bro. Baik, Bang. Nah, tadi kan sudah membahas kalau misalnya lawyer itu dibagi ada 2 fungsi kan. Ada corporate lawyer dan litigator lawyer. Nah,
apakah seorang advokat itu bebas memilih bidang hukum yang ingin ditekuninya, misalnya hanya menangani perkara pidana, perdata, atau bahkan hukum bisnis dan ketenagakerjaan, Bang? Gue selalu sampaikan ke teman-teman based on my experience. Selagi kita muda, gas untuk semua case. Mau itu pidana, perdata, tata negara, agama, militer, adat, dan sejenisnya, gas. Karena ya betul kata Bang Hotman ya, bicara lawyer itu bicara jam terbang. Kayak saya juga mau izin ke senior-senior nih, harusnya senior-senior Ikalum yang diundang nih. Tapi ya nggak apa-apa senior ya, bagi-bagi pengalaman dikit. Nah kemudian ketika sudah masuk usia mungkin ya 35-an kurang lebih, mungkin kita bisa menjurus ke suatu spesialisasi. Jadi ibarat dokter, dokter itu akan lebih mahal kalau kita menggunakan jasa dokter spesialis dibanding dokter umum. Gitu. Kalau lu tanya gue, passion gue apa? Passion gue tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Gitu. Cuman saat ini ya all legal services gue terima. Ketika gue diminta untuk menjadi korporasi lawyer, ya gue belajar di sana dan gue berkembang di sana. Ketika gue diminta menjadi litigator lawyer, ya gue belajar di sana dan gue berkembang di sana. Begitu bro. Nah, baik kan tadi ada kita memperkenalkan ada namanya corporate lawyer, ada namanya litigator lawyer, ada advokat sendiri, ada pengacara, kuasa hukum. Nah, sebetulnya makna dari masing-masing istilah tersebut itu sama atau beda sih Bang sebenarnya? Makna. Ya. Kalau secara definisi daripada profesi advokat atau lawyer, entah itu korporasi atau itu litigator, secara definisi atas dasar undang-undang advokat, itu sama. Seluruh advokat dianggap tahu atas semua hukum. Itu resiko kita sebagai orang hukum. Tapi kalau secara pemaknaan fungsi tentu berbeda. Yang tadi gua bilang, corporate lawyer mencegah atau memitigasi terjadinya sengketa. Kalau litigator menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang sudah ada. Sesimpel itu. Jadi teman-teman bisa memaknainya sendiri saja. Baik, Bang Guntur, profesi advokat kan dikenal sebagai salah satu profesi yang memiliki kode etik yang kuat kan. Menurut Abang, seberapa penting sih kode etik dalam menjalankan suatu profesi itu? Kita itu nobile officium, profesi yang mulia. Di Indonesia bahkan di dunia, nobile officium itu disandang oleh dua profesi, dokter dan advokat. Yang dimana ya siapa sih orang yang nggak mau hidupnya cukup nyaman dan kaya ya. Tapi yang harus ditonjolkan dalam keprofesian ini adalah niat mulia untuk membantu orang. Kalau dokter dalam menyembuhkan penyakit orang, kita dalam menyembuhkan masalah orang. Atau ya dokter kan bisa juga untuk memitigasi supaya dia tidak sakit kan. Nah begitupun advokat. Jadi secara kode etik, ya kita bicara marketing itu boleh. Cuman diminta untuk soft. Bukan berarti kita nggak boleh. Jadi kita diminta marketing itu untuk secara elegan ya. Nggak boleh kita kayak di pasar atau yang terlalu rame dan sejenisnya. Dan apabila kita melakukan suatu perbuatan-perbuatan yang sekiranya melanggar undang-undang atau melanggar etik dalam sosial, kita juga akan bisa diberikan sanksi oleh organisasi advokat. Sanksinya itu tergantung dari tingkat beratnya suatu persoalan atau pelanggaran. Nanti kita akan disidangkan secara etik. Kemudian ya bisa jadi kita diberikan pertama peringatan lisan dulu, lalu peringatan tertulis, pemberhentian sementara. Bahkan kalau memang salahnya fatal seperti Bang Firdaus Owo ya. Ya dia kalau dia dibekukan dibekukan. Tapi kalau A itu tingkat paling berat memberikan sanksi adalah ya pemecatan secara permanen. Gitu. Itu perihal kode etik dan sanksi. Ya biasanya pelanggaran advokat itu dalam hal melakukan perbuatannya yang tidak selaras dengan ketentuan yang berlaku. Atau marketingnya mungkin terlalu hard ya. Jadi kurang elok dilihatnya. Baik. Gitu. Nah,
dalam adanya kode etik suatu profesi itu kan biasanya bersinggungan dengan praktiknya gitu kan. Pernahkah Bang seorang advokat itu berada pada situasi yang menguji integritasnya dan profesionalismenya, dan bagaimana sih Bang cara seseorang advokat tetap memegang prinsip di tengah tekanan dan konflik kepentingan? Hmm, kalau based on pengalaman gua, yang jelas seorang advokat itu, gue meyakini setiap advokat itu pasti pintar. Ya. Dan memang tadi integritas itu sangat diuji karena ya itulah makanya kita harus kuliah di Muhammadiyah Jakarta ya, biar imannya kuat. Iya. Kemudian kalau gue punya prinsip, memang seorang advokat itu tetap kita fokus utama di advokat, tapi jangan jadikan pekerjaan utama. Oke. Fokus utama advokat untuk mengembangkan karir semakin bermanfaat untuk orang. Tapi pastikan kita seorang advokat juga memiliki bisnis. Yang dimana bisnis itu bisa menopang kebutuhan kita. Jadi ketika kita mewakili kepentingan klien, itu memang natural untuk menegakkan hukum secara idealnya. Itu. Oke. Nah, tadi kan Abang itu lebih fokus, lebih tergeraknya ke ranah tindak pidana gitu, apalagi tindak pidana korupsi. Nah, pernah nggak sih Abang memiliki pengalaman yang dimana hal-hal itu agak sedikit menyerempet ke arah integritas Abang sendiri dalam tindak pidana korupsi? Sedangkan yang kita ketahui dalam hal penegakan tindak pidana korupsi itu banyak sekali praktik-praktik yang sedikit menyalahgunakan kekuasaan atau kewenangan gitu, Bang. Oke. Kalau godaan pasti ada. Cuman balik ke pribadi masing-masing. Singkat ya. Singkat. Oke. Dulu bro ya. Boleh Bang. Ini bukan sponsor kan? Ya Bang. Terakhir sebelum kita masuk ke segmen berikutnya, ada yang ingin saya tanyakan menurut Abang, apa yang harus mulai dipersiapkan oleh mahasiswa hukum sejak sekarang agar nantinya mampu menjadi advokat yang bukan hanya cerdas secara akademik, tapi juga memiliki integritas dan kepedulian terhadap keadilan? Oke. Modal orang hukum, khususnya advokat itu dua. Sorry, tiga deh gue tambahin. Kalau kata dosen kita dulu, itu dua. Menulis dan berbicara. Cuman makin kesini gue tambahin satu. Logical thinking. Oke. Analisa atas suatu hal. Baik itu dokumen, perkara, dan sejenisnya. Jadi, bagi teman-teman mahasiswa yang ingin berkarir dalam hal profesi hukum, baik itu khususnya advokat, gue selalu tekankan ke adik-adik, tentunya kuliah harus 4 tahun ya. Gue nggak pernah ngomong lu beraktivis terus kuliah 5-6 tahun atau nggak lulus, gue nggak. Karena gue juga dulu menentang akan hal itu. Kuliah yang benar 4 tahun, kita tuh kan sehari punya 24 jam ya. Kita harus bisa atur hidup kita mulai dari sekarang. 8 jam itu udah habis buat tidur. 8 jam sisanya ya mungkin buat kuliah, organisasi, sama belajar cari uang. Kalau gue dulu sama teman-teman organisasi, itu gue sembari grab motor. Dari sampingan ya? Dari sampingan, ya namanya mahasiswa dulu duit gocap, cepet lumayan ya. Dan happy. Jadi ketika gue tamat sarjana, kurang lebihnya gue tahu susahnya nyari duit, dan gue tahu momentum-momentum dapetin duit itu gimana. Artinya yang baik ya. Terus aktif di organisasi. Banyak organisasi. Nggak hanya Laskum, harus ya entah itu IMM, HMI, silakan, karena itu untuk koneksi kita dan perkembangan karir kita di kancah nasional nantinya. Karena gue pengen dan meyakini orang hukum ini orang besar. Pejabat-pejabat kita 80% itu orang hukum. Dan bahkan, nah ini alasan terpenting kenapa gue ambil pengacara. Ketika gue jadi pengacara, gue banyak dekat sama pengusaha-pengusaha. Gue banyak dekat sama elit-elit politik. Dan rata-rata elit-elit politik itu adalah pengacara juga. Nah, mungkin suatu saat gue bisa kayak mereka kan. Itu kira-kira. Kalau jaksa nggak bisa bos, kita kan kebentur. Kita ASN. Polisi nggak bisa, hakim nggak bisa. Tapi balik ke pribadi masing-masing. Iya betul. Terus tadi kuliah tepat waktu, organisasi sama belajar cari uang. Sembari membreakdown, kita mau jadi apa sih? Karena kuliah 4 tahun itu singkat, based on
pengalaman ya singkat. Ibaratnya lo setahun 2 tahun setelah nikah pasti lo udah ke jenjang pernikahan mungkin Iya, dan sejenisnya. Lo udah harus persiapkan nanti keluarga kecil lo tuh mau dihidupin kayak iya gimana. betul. Dan tentunya ada orang tua kita yang menunggu kabar baik bahwa anaknya berhasil. Berhasil. Dinamika pasti ada, cuman selama kita visi misinya bagus, disiplin dan ya keimanan kita juga bagus ya, itu pasti dipermudah. Oke. Dan pasca tamat S1 upayakan langsung sambung S2. Oh. Kalau bisa sambung lagi S3 gitu. Karena kita Oke. orang Muhammadiyah, kita bicara intelektual juga, Iya. etika juga nomor satu. Ya kira-kira begitu sih, kurang lebihnya pesan singkat buat teman-teman. Oke, baik. Nah, Sobat Laskum, akhirnya kita sampai di salah satu segmen yang paling kita tunggu-tunggu. Di setiap episode Bilas, itu ada suatu segmen yaitu Kotak Bilas. Buat teman-teman yang baru pertama kali mendengarkan, Kotak Bilas adalah segmen di mana kami membacakan pertanyaan yang sudah dikirimkan oleh teman-teman di platform Instagram kami, yaitu @laskumfawmj. Terima kasih untuk semua yang sudah berpartisipasi dan mengirimkan pertanyaannya. Langsung saja kita mulai, Abang. Ini ada pertanyaan pertama dari Instagram account @maruf14_. Nah, gimana cara menanggapi Bang orang atau masyarakat masyarakat awam yang bilang gimana sih pengacara kok orang salah dibela gitu Bang. Gimana seorang advokat itu menanggapi adanya isu tersebut gitu. Oke, balik lagi ya. Yang dibela itu bukan perbuatannya. Ya. Yang dibela itu adalah hak hukumnya. Kita tegakkan hak hukumnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Iya. Serta jangan pernah kita menganggap tersangka, terdakwa, termasuk pun kalau kita bicara case perdata ya, tergugat, jangan sampai kita anggap dia salah sebelum Ya. adanya putusan hakim, Iya. sebelum adanya putusan pengadilan. Jadi ya ini memang juga harus banyak kita kasih pencerahan ke masyarakat Ya. bahwa advokat itu adalah nobile officium, Ya. kita menegakkan hukum. Yang tadinya salahnya 10 kata orang-orang, ternyata Ya. setelah kita tegakkan salahnya cuma 3. Tiga. Kira-kira gitu. Jadi lebih Yang tadinya menerang. anggapannya salahnya 10, ternyata dia dikriminalisasi. Kita bisa buktikan Oh. bahwa ini bukan dia yang salah. Hmm. Gitu. Kira-kira begitu. Oke, jadi lebih menerangkan sebetulnya apa sih yang diperbuat oleh si pelaku tindak pidana tersebut ya kan Bang? Oke, pertanyaan berikutnya itu dari @briefcase_daily. Pertanyaannya, dalam perjalanan karir Abang sebagai advokat, adakah pengalaman yang paling berkesan atau justru paling menantang hingga sulit untuk dilupakan, Bang? Hmm, ya cukup banyak, tapi nggak perlu semuanya dicerita, baik itu hal baik maupun yang kurang baik. Tapi salah satunya deh, yang jelas waktu itu gue pernah pegang sengketa tanah. Mungkin Oke. teman-teman pernah lihat di berita antara ahli waris Betawi dengan BMKG di Pondok Betung. Ya. Itu yang ada kaitannya dengan Grip Jaya. Hmm. Tapi detailnya gue nggak bisa cerita karena itu confidential. Terus yang kedua gue pernah juga eh, belain jatuhnya sih anak-anak remaja ya Oh. di kampungan gue, belain hak hukumnya ya. Dia Ah, emang ya. salah, dia bandel tawuran. Seharusnya ini sudah harus naik status menjadi terdakwa, Iya. cuman karena memang bantuan dari Yang Maha Kuasa, Hmm. dia dibebaskan Ya. dan dan ya clear. Cuman itu menjadi kebanggaan tersendiri dan ya kira-kira gitulah. Oke, baik ya Bang. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ahmad Raihan. Apa sih yang harus kita pahami tentang keadilan sebelum memulai suatu praktik gitu, dalam profesi advokat? Gitu. Pemaknaan dalam Kata kata keadilan. adil ya. Ya. Adil itu gue lupa istilahnya kalau nggak salah. Adil itu ada yang namanya keadilan distributif dan retributif ya. Ya. Artinya kalau kita punya anak yang satu SD, yang satu SMA, Hmm.
ketika kita ngasih uang jajan sama-sama let's say 20.000, Ya. tentu itu nggak adil bagi yang Ya. SMA. Tapi kalau kita lihat dari sudut pandang yang keadilan retributif mungkin ya, itu adil karena sama-sama 20-20. Ya, Tapi kalau kita lihat betul. dari sudut pandang keadilan yang lain, itu nggak adil karena kebutuhan anak SD sama SMA berbeda. Kira-kira begitu. Oke. Jadi yang harus kita pahami tentang keadilan adalah bagaimana kita melihat sudut pandang secara bijaksana dalam suatu persoalan. Kira-kira gitu. Oke, baik Abang. Ini ada juga pertanyaan dari Randy Ahmad Fauji. Apakah seorang advokat itu memiliki hak untuk menolak menangani suatu perkara sih Bang? Oke. Selama orang tersebut kita duga benar dan bahkan dia tidak mampu untuk membayar secara profesional honorarium advokat, Ya. wajib hukumnya kita memberikan bantuan pro bono. Tapi kalau kita menolak dengan dasar kita duga dia nggak benar, atau ini berpotensi akan tidak baik bagi para pihak yang terlibat, ya dia bisa saja menolak. Cuman kalau bagi masyarakat yang betul-betul membutuhkan keadilan dan dia tidak atau kurang mampu, kita wajib membantu secara pro bono. Kira-kira begitu. Jadi masih ada kewenangan untuk menolak suatu perkara ketika perkara tersebut dinilai malah membebani beberapa pihak gitu kan. Nah, oke. Selanjutnya ada dari Anika Dirsya. Ini pertanyaannya, bagaimana sih Bang cara menjelaskan kepada masyarakat agar mereka lebih memahami peran advokat secara utuh gitu Bang? Banyak-banyak buat podcast ya Laskum. Ya. Jadi banyak platform-platform untuk sosialisasi gitu ya. Ya, semua udah tentang digital, kecanggihan teknologi, dan bahkan beberapa pejabat politik dia berkampanye pun juga by sosial media. Jadi bagi teman-teman yang backgroundnya hukum, mulai pede, mulai mewakafkan ilmu, waktu, dan handphonenya untuk memberikan edukasi hukum bagi follower atau masyarakat online. Kurang lebihnya gitu. Itu paling simpel. Kalau secara offline ya dari LBH atau Laskum bisa datang ke pemukiman-pemukiman, bekerja sama dengan organisasi warga sekitar untuk memberikan penyuluhan hukum. Begitu. Baik. Jadi untuk masyarakat-masyarakat sekalian yang mungkin ingin mengenal lebih dalam tentang advokat atau dari segi profesi advokatnya sendiri, ingin memperkenalkan apa itu advokat, sekarang zaman kita udah masuk ke dalam zaman yang digitalisasi, jadi mungkin untuk pengenalan lebih dalamnya bisa dilakukan secara digital. Baik, terima kasih banyak Bang Gutur atas jawaban-jawaban yang sangat inspiratif. Semoga pertanyaan dari teman-teman tadi juga bisa mewakili rasa penasaran Sobat Laskum yang sedang mendengarkan podcast ini. Kalau boleh saya simpulkan sedikit, dari perbincangan kita hari ini, menjadi seorang advokat ternyata bukan hanya tentang berbicara di ruang persidangan atau membela klien di depan hakim. Lebih dari itu, profesi advokat menuntut tanggung jawab yang besar, integritas yang kuat, kemampuan berpikir kritis, serta komitmen untuk menekan hukum dan memperjuangkan keadilan. Bagi teman-teman mahasiswa hukum, semoga episode kali ini bisa menjadi motivasi untuk terus belajar, mengembangkan kemampuan, dan mempersiapkan diri sejak dini apabila memiliki cita-cita menjadi seorang advokat. Sekali lagi, terima kasih banyak kepada Bang Guntur telah berbagi ilmu, pengalaman, dan cerita bersama kami di Bilas. Dan tentunya terima kasih juga untuk seluruh Sobat Laskum yang sudah setia mendengarkan Bilas atau Bincang Laskum di episode 14 kali ini. Jangan lupa ikuti Instagram kami di @laskumfwmj karena siapa tahu pertanyaan kalian akan kami bacakan di episode selanjutnya berikut melalui segmen Kotak Bilas. Saya Randy, sampai jumpa di episode Bilas berikutnya. Tetap belajar, tetap kritis, terus sebarkan semangat-semangat untuk mengenal hukum lebih jauh. Bersama Bilas, Bincang Laskum.